Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini Ustadzah akan menjelaskan habitat tumbuhan dan cara tumbuhan melindungi diri. Anak-anak pernah mendengar kata habitat? Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, di sini tempat tinggal atau tempat hidup tumbuhan itu ada bermacam-macam. Yang pertama, tumbuhan hidup di tempat yang kering atau disebut xerofit. Tumbuhan yang hidup di tempat yang kering contohnya adalah lidah buaya, kemudian kaktus, kemudian kurma. Nah, itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Biasanya tumbuhan yang hidup di daerah yang kering menyesuaikan diri dengan bentuk tubuhnya atau bentuk daunnya adalah duri untuk mengurangi penguapan air. Kemudian ada juga tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi atau disebut halofit. Tumbuhan yang hidup di tempat dengan kadar garam tinggi adalah tumbuhan bakau. Biasanya tumbuh di tepi pantai. Kemudian ada tumbuhan yang hidup di air yang disebut dengan hidrofit. Contoh tumbuhan yang hidup di air adalah teratai. Jika kalian lihat, teratai memiliki bentuk daun yang lebar. Kemudian daun itu mengapung di permukaan air. Nah, daun yang lebar ini juga berfungsi untuk mengapungkan diri di dalam air, kemudian juga untuk menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan eceng gondok. Nah, tumbuhan eceng gondok ini juga hidup di dalam air. Tumbuhan eceng gondok itu memiliki batang yang berongga. Batang berongga ini fungsinya untuk menahan eceng gondok agar tidak tenggelam. Kemudian ada tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab yang disebut dengan higrofit. Jadi tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab contohnya adalah tumbuhan paku. Itu memang tempat tumbuhnya selalu di lingkungan yang lembab. Ada juga tumbuhan yang hidup di lingkungan yang miskin nitrogen atau kekurangan nitrogen. Di antaranya adalah kantong semar. Kantong semar ini biasanya menangkap serangga atau makan serangga. Bagaimana dia bisa menangkap serangga? Jadi, kantong semar itu mengeluarkan bau yang sangat busuk atau bau yang bisa menarik serangga untuk datang. Kemudian, serangga yang datang akan bisa ditangkap oleh tumbuhan tersebut. Kemudian, kita juga akan belajar tentang penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Yang pertama, kalian lihat di sini ada bunga Rafflesia arnoldi. Jadi bunga bangkai atau Rafflesia ini memiliki bau yang amat busuk sehingga mengundang lalat atau serangga untuk datang. Nah, di sini fungsi serangga yang datang pada bunga Rafflesia ini untuk mempermudah proses tumbuh kembangnya atau berkembang biaknya. Jadi, lalat yang datang itu bisa mempertemukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan Rafflesia arnoldi. Kemudian yang kedua, ada bunga yang bisa diterbangkan oleh angin. Jadi biji-biji bunga ini diterbangkan oleh angin sehingga dia bisa berkembang biak di tempat-tempat yang lebih luas. Nah, ini contoh penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Demikian penjelasan Ustadzah. Anak-anak juga bisa membaca bacaan di LKS untuk melengkapi pengetahuan kalian. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.